Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Nah, di video kali ini saya bakal melanjutkan tutorial di video sebelumnya, yaitu bagaimana cara mengintegrasikan kode igniter dengan payment gateway Midtrans. Nah, jadi di part pertama kita sudah berhasil ya mengintegrasikan atau menghubungkan antara kode igniter dengan Midtrans. Kemudian di part kedua kita juga sudah berhasil membuat aplikasi sederhana sebagai contoh implementasi dari penggunaan Midtrans ya dengan menggunakan framework kode igniter. Oke, nah jadi untuk mengingatkan kembali ya di tutorial sebelumnya kita sudah berhasil membuat aplikasi sederhana yaitu aplikasi pembayaran SPP. Di sini saya membuat aplikasinya sederhana karena supaya bisa teman-teman pahami gitu ya dari konsep gitu ya penggunaan Midtrans dengan kode igniter ini. Nah, jadi di sini saya contohkan kembali, kita akan buat transaksi ya dari aplikasi yang sudah kita buat. Nah, di sini saya contohnya untuk nama siswanya saya input Adam, kemudian kelasnya kelas 8, kemudian jumlah bayarnya 20.000. Nah, kita klik bayar. Nah, nanti akan muncul form seperti ini. Nah, form ini dia dari Midtrans-nya gitu ya, dari Midtrans. Kemudian di sini ada order detail, ada order ID ya. Di sini juga ada order ID. Order ID ini kita setting di sini ya. Nah, kita setting di sini. Jadi teman-teman di sini saya settingnya random. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa setting sesuai dengan format yang teman-teman inginkan gitu ya, format kode transaksi yang teman-teman inginkan. Tapi di sini supaya lebih gampang saja, supaya lebih cepat saja, di sini saya settingnya random. Nah, di sini juga tertera order detail. Nah, order detail ini isinya adalah pembayaran SPP kelas 8 ya, sesuai dengan apa yang kita inputkan. Nah, untuk penjelasannya, untuk mengubah data di sini itu ada di part sebelumnya ya, ada di part kedua. Jadi teman-teman bisa tonton dulu part 1 dan part 2-nya ya. Kemudian di sini ada customer detail. Di sini juga tertera Adam sesuai dengan apa yang kita inputkan di form ya. Nah, untuk cara merubahnya juga di sini teman-teman bisa melihatnya di part 2 ya. Jadi sebelum teman-teman biar nggak bingung ya, supaya teman-teman paham, sebelum teman-teman melanjutkan tutorial di part ketiga ini ya, buat teman-teman yang belum nonton tutorial part 1 dan part 2-nya, silahkan teman-teman untuk menontonnya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita klik continue. Di sini ada pilihan pembayaran, kita pilih ATM bank transfer saja. Kemudian di sini ada pilihan bank yang bisa kita pilih, ada BCA, Mandiri dan lain sebagainya. Kita contohkan untuk pilih BCA saja. Nah, kemudian di sini di paling bawah ada si account number. Nah, otomatis dia atau pihak Midtrans-nya akan memunculkan account number yang akan kita gunakan sebagai virtual account pembayaran yang. Nah, kemudian di sini juga ada expired pembayarannya ya. Di sini ada tanggal 21 November jam 22.55. Nah, untuk setting batas waktu pembayaran ini teman-teman juga bisa tonton di part kedua ya. Nah, oke, kita klik please complete payment. Nah, ketika kita mengklik please complete payment ya, atau kita menyelesaikan pembayaran proses transaksinya, nanti pihak Midtrans akan mengirimkan atau mengembalikan sebuah data berbentuk JSON seperti ini ya, yang nantinya data ini akan kita simpan ke dalam database gitu ya. Nah, di sini Midtrans mengirimkan sebuah status code. Di sini kode yang dikirimkan ketika kita selesai melakukan transaksi tadi itu adalah 201 yang artinya transaksi sedang diproses. Nah, nanti ketika kita
kita melakukan pembayaran dan berhasil, maka Midtrans pun nantinya akan mengirimkan notifikasi kembali ke dalam aplikasi kita ya, dengan status kode 200 ya. Jadi nanti kita akan update ketika nanti kita berhasil melakukan pembayaran dengan menggunakan virtual account tersebut ya. Kemudian nanti Midtrans akan mengirimkan kode status notifikasinya ya ketika berhasil melakukan pembayaran, yaitu kodenya 200. Nah, nanti kita akan update kode yang 201 ini menjadi 200 secara otomatis ya. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan menyimpan dulu data ini ke dalam database kita gitu ya. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman silahkan buka PHP My Admin-nya gitu ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan salah satu aplikasi untuk meremote database ya. Di sini saya menggunakan Naviget Premium 15. Ya, kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena bisa lebih mudah aja dalam mengolah database yang saya punya, gitu ya. Nah, di sini ada banyak sekali jenis koneksinya. Nah, di sini saya contohkan untuk MySQL ya. Untuk hostnya localhost, portnya 3306, username-nya root, passwordnya kosongkan kalau misalnya memang tidak menggunakan password ya. Kemudian untuk connection name-nya kita namakan MySQL. Kemudian kita tes connection dulu. Kalau connection successful berarti aplikasi Naviget ini sudah berhasil connect ke dalam MySQL teman-teman semua. Nah, ketika connect maka kita bisa mengelola data MySQL kita yang tadinya di PHP My Admin gitu ya. Itu bisa kita kelola menggunakan Naviget ini gitu ya. Kenapa menggunakan Naviget? Karena ya lebih mudah aja di dalam user interface-nya gitu ya. Oke, langsung aja kita double klik saja. Nah, di sini kita buat database dengan klik kanan si connectionnya, kemudian klik new database. Nah, teman-teman silahkan buat database-nya, buat nama database-nya, terserah, sesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Nah, kalau di sini saya kasih database-nya itu namanya Midtrans. Kebetulan saya sudah buat ya database Midtrans-nya, jadi saya tidak akan melakukan pembuatan database kembali. Oke, kalau sudah terbuat database-nya di sini Midtrans, kita buka database yang sudah kita buat tadi, kemudian kita bikin tabelnya. Nah, dengan cara klik kanan di sini ada tabel, ada view ya. Kita pilih tabel, kemudian klik kanan kita new tabel. Nah, isi dari field-fieldnya itu kita tinggal lihat saja dari data yang dikembalikan oleh Midtrans tadi. Ya, di sini ada status code, kemudian ada status message, ada transaction ID dan lain sebagainya. Nah, kita akan menjadikan order ID ini ya, order ID ini sebagai primary key-nya ya. Kalau kita lihat data transaksi yang tadi kita lakukan itu masuk ke akun Midtrans teman-teman semua ya. Nah, kita refresh coba. Nah, di sini ID-nya, order ID-nya itu 18297137118. Kita lihat di sini sama ya. Berarti data transaksi yang tadi kita lakukan melalui aplikasi connector kita itu sudah masuk ke Midtrans gitu ya, yang nantinya ya kita bisa kelola. Oke, jadi kita balik lagi ke pembuatan tabelnya. Jadi kita akan membuat field-fieldnya itu sesuai dengan data yang diberikan oleh pihak Midtrans-nya. Ya, yang mana kita akan menjadikan order ID ini sebagai primary key-nya ya. Nah, kita klik order ID-nya, kita copy ya order ID ini. Kemudian kita masukkan ke sini ya, kita kasih chart. Kemudian ini lengthnya kita kasih 10 ya. Kita kasih primary key. Kemudian gross amount, nah di sini kita kasih integer aja.
payment tipenya kita kasih varchar 13 ya. Kemudian selanjutnya untuk transaction time-nya kita kasih varchar juga ya. Kita kasih varchar juga, nilainya 19. Kemudian kita tambahkan field transaction statusnya ya, atau transaction untuk transaction statusnya nggak perlu aja ya, kita hapus aja untuk transaction statusnya nanti, karena kita akan menggunakan si status kode ini ya untuk mengecek apakah statusnya masih pending atau sudah sukses. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan VA number-nya aja. VA number ya. Di dalam VA number ini ternyata ada dua data ya. Di sini ada bank, kita tambahkan banknya. Kita tambahkan banknya saja 3 ya, atau 10 aja. Ini juga karena si order ID-nya random ya, jadi untuk lengthnya kita kasih panjang aja 20. Kemudian nah di sini kita tambahkan VA number-nya ya. VA number-nya kita kasih varchar 30 aja ya, takutnya kurang panjang. Takutnya nanti ada VA yang panjang, takutnya nanti setiap bank atau setiap metode pembayaran itu untuk kode pembayaran ya, atau nomor pembayarannya itu takutnya beda-beda ya dari panjang karakternya. Jadi kita ambil maksimalnya aja, atau ambil ya diperkirakan aja ya 30 karakter gitu ya. Kemudian VA numbernya sudah kita masukkan, untuk prod statusnya itu nggak perlu lah ya. Nah di sini ada VDF URL, kita tambahkan aja VDF URL-nya ya, supaya nanti di aplikasi kita itu ada bisa download cara pembayaran gitu ya. Kita kasih teks aja ya. Kita kasih teks ya, kita kasih teks. Kemudian nah untuk redirect URL nya itu nggak perlu lah ya, nggak perlu, udah. Kemudian ini ya status kodenya, jangan lupa status kodenya kita kasih char 3. Oke, kalau udah, nah saya rasa segini juga cukup ya untuk nanti sebagai data acuan transaksi tersebut sudah dibayar atau belum nantinya. Nah kita save, kemudian kita simpan dengan tabel transaksi midtrans seperti ini. Oke ya. Nah sekarang kita akan menyimpan data tersebut ke dalam tabel ini ya, ke dalam database yang sudah kita buat atau ke dalam tabel yang kita buat. Nah caranya, nah di sini kan untuk URL-nya ya, untuk si data ini itu ada di controller snap dengan metode finish atau dengan fungsi finish. Nah kita buka aja, file auto controller snap-nya, kemudian cari function finish. Nah di sini ada ya function finish, isinya itu adalah data ya, data hasil dari proses transaksi yang sudah kita lakukan gitu, yang dikonvert ke JSON gitu. Nah jadi
jadi di sini bukan JSON ya tadi, maaf saya salah. Jadi ya memang data yang dikirimkan oleh Midrange-nya itu berbentuk JSON, cuman nanti di sini ya di method finish ini dia sudah mendekode data JSON yang dikirimkan oleh Midrange. Jadi ini sudah bentuknya array ya. Nah, datanya sudah bentuknya array. Jadi kalau misalnya kita coba ingin menampilkan status code gitu ya. Ya, jadi kita tinggal di sini ya, kita hapus aja lah ya. Kita tinggal echo variable result, kemudian kita tulis status. Karena udah berbentuk array ya, jadi kita bisa panggil seperti ini, status code. Maka di sini akan muncul 201 aja. Ups, maaf. Std class as array. Oh, di sininya kita kasih true ya. True. Nah, kenapa kita kasih true? Biar dia menjadi array asosiatif. Jadi kalau kita echo result status code, maka dia akan menampilkan status code-nya saja gitu ya. Kalau kita coba underscore dump, nah ketika kita tampilkan semua datanya ya, nah, di sini ya muncul status code-nya dan data-data lainnya itu muncul. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja data-data tersebut ke dalam database yang sudah tadi kita buat. Nah, jadi caranya tadi kan kita sudah berhasil ya, cara memanggil data data satu persatu dari data yang ditampilkan ini ya, yaitu dengan cara kita tulis variabel yang menampungnya, kemudian key-nya kita tuliskan key-nya, status code contohnya. Status code, otomatis nanti dia akan menampilkan data si 201 ini. Nah, salah ya, maaf. Oh, tinggal echo-nya. Nah, kita refresh. Nah, ya sudah kan muncul ya. Nah, kita tinggal simpan saja ke dalam database. Caranya kita tulis di sini variabel data isinya array ya. Di sini order ID sama dengan variable result order ID, kemudian gross amount, Nah, jadi kalau data yang ada di sini itu adalah data field yang ada di dalam tabel kita. Kalau data yang di sebelah kanan itu adalah data yang dari hasil result ini ya, atau data yang hasil kembalian dari Midrange-nya. Setelah itu payment type ya. Payment tipenya payment type, kemudian transaction time, kita copy aja lah biar cepat. Transaction time ya, transaction time-nya kita kosongin saja.
Dan jangan lupa kita setting tentunya di bagian config database. Kita setting username-nya root dan database-nya yaitu tadi Midrans ya. Midrans. Oke. Nah, jadi di bagian finish ini yang tadinya hanya menampilkan data result ya. Nah, nanti si data result ini kita tampung di di dalam variable data, kita ambil data-data yang kita butuhkan saja. Contohnya di sini saya hanya mengambil order ID, gross amount, payment tipenya, transaction time-nya, bank, VIN number, VDF URL, dan status code-nya. Nah, yang mana nanti si variable data ini ya, yang isinya ada data-data ini itu akan kita simpan ke dalam tabel transaksi Midrans ya. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi kita coba simpan aja di sini. Nah, kalau berhasil misalnya if variable simpan, maka echo sukses, else echo gagal. Seperti ini ya. Oke. Kita akan coba. Kita refresh aja ya. Atau kita ulangi aja dari awal. Nah, di sini ya. Misalnya namanya kita kasih Kiana. Untuk kelasnya misalnya kelas 9. Uang SPP-nya misalnya dia bayar 60.000. Kita klik bayar. Nanti ada form seperti ini ya. Di sini ada order ID-nya yang nantinya akan kita simpan ya. Kita continue, kemudian kita pilih ATM bank transfer, kita klik BCA, kemudian kita see account number dan kita pilih please complete payment. Oke, nah di sini terjadi error ya. Undefined index bank ya, berarti si variabel bank ini atau data bank ini dan VIN number ini tidak terbaca ya. Nah, oke, kita lihat dulu ya kita coba vardam lagi untuk variable resultnya. Vardam variable result kita coba matiin dulu untuk kode di bawahnya, kemudian kita kasih pre echo pre supaya nanti datanya biar kelihatan lebih jelas gitu ya datanya. Kita coba ya. Nah, di sini jadi data bank ini dia itu ada di dalam KPA numbers gitu ya. Di dalam KPA numbers. Nah, jadi di dalam VA numbers ini dia punya data array lagi, dia punya satu data array ya di indeks ke 0 ini. Isinya itu bank dengan VI number. Jadi kita nggak bisa langsung manggil dengan cara result kemudian ke bank gitu ya, mengambil data bank ini, tapi kita harus masuk dulu ke VI numbers, kemudian masuk lagi ke indeks ke 0, baru kita bisa ambil data banknya. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu. Kita coba di sini echo variable result, kemudian VA numbers ya, kemudian ada indeks ke 0, atau kemudian kita ambil key nya itu bank. Kita coba ya, apakah muncul datanya. Nah, BCA ya, berarti bener ya caranya itu kita masuk dulu ke VI numbersnya, baru masuk lagi ke indeks ke 0 dan baru ambil data banknya gitu ya. Jadi di sini untuk bagian bank ini kita isi dengan seperti ini, dan untuk VI numbernya pun kita ganti seperti ini.
VA number. Oke. Yang ini kita matiin. Sekarang kita coba lagi ya. Kita back. Kita coba bikin transaksi baru, misalnya Kiana lagi aja. Kelas 9 ya. 70.000. Misal. Kita klik bayar, kemudian di sini ada ya pembayaran kelas 9 70.000, customer detailnya Kiana, kemudian kita continue, pilih ATM bank transfer, pilih BCA, kemudian pilih si account number, kemudian pilih please confirm payment. Oke, di sini masih terjadi error ya. Insert no on null, berarti this DB insert transaksi mitrans this DB insert undefined property variable DB. Oh, oke. Yang saya lupa tambahkan di config di bagian autoload ya. Di autoload di bagian library-nya kita tambahkan dulu database ya. Oke, maaf. Saya lupa untuk menambahkan database ini di dalam library-nya. Sekarang kita coba refresh ya. Nah, di sini sukses ya. Sukses, dan kita coba lihat ke dalam database. Di sini di transaksi mitransnya, dan data mitrans tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi kita tentunya ya, atau ke dalam database kita. Nah, nantinya kita akan coba tampilkan data ini di sini aja ya, di dalam aplikasi kita. Nah, kita coba tambahkan satu button lagi, atau di bawahnya aja kita tambahkan. Coba di view-nya ya, kita tambahkan di view. Di sini ada pembayaran SPP. Nah, di bawahnya kita kasih HR aja, kemudian tabel, kita kasih kelas, kemudian CTR atau THEAD TR TH, kita kasih order ID, kemudian gross amount-nya, kemudian payment tipenya, bank PN number ya, kemudian banknya, kemudian di sini VA numbernya, dan transaction time. Di sini kita kasih aksi ya. Kita coba lihat. Nah, di sini muncul ya data untuk tabelnya. Sekarang kita akan coba munculkan datanya ke controller snap. Kemudian di sini ada SPP kalau saya. Nah, di sini sebelumnya kita tambahkan dulu, kita load model atau ya, atau langsung aja ya tanpa pakai model. Jadi kita nggak perlu pakai model, kita langsung di controllernya saja. Tapi harusnya sih kita bikin model dulu ya untuk segala
proses query kita simpannya harusnya di model, tapi karena ini sebagai contoh biar cepet aja, kita coba langsung gunain di kita tulis aja langsung di controllernya. Misalnya di sini variabel kita variabel midtrans ya, sama dengan this db get data midtrans ya, this db get transaksi midtrans result. Di sini kita akan kirimkan data ini ke dalam view ya, menggunakan variabel data ini. Jadi di dalam view-nya kita bikin salah. Nah, untuk di aksinya kita bikin tombol download untuk mendownload instruksi pembayarannya ya. Kita bikin targetnya itu blank supaya nanti ketika diklik atau ketika diklik downloadnya itu dia pindah ke new tab. Kita coba ya. Nah, di sini muncul data tadi, order ID-nya ini, kemudian gross amount-nya ini ya 70.000. Nah, kita coba untuk posisinya kita rata kanankan untuk gross amount ya, supaya terlihat lebih rapi, dan kita kasih format number. Seperti ini. Nah, di sini ya sudah tertera dan sudah terlihat lebih rapi untuk gross amount ya. Di sini tertera order ID, gross amount, payment type, bank, VIN number, transaction time, dan kita tulis juga di sini satu lagi, jangan lupa statusnya ya. Status. Nah, untuk status ini kita gunakan if untuk mengecek apakah statusnya itu pending atau sudah sukses ya. If yaitu melalui status code-nya. Status code sama dengan 200. Kita pakai label ya. Coba di sini. Label class
batch BG sukses. Sininya kita tulis sukses. Coba pakai span. Oh iya, karena statusnya 201 ya. Jadi kita tambahkan else di sini. Ini kita tambahkan di sini ya. Warning. Statusnya pending. Maaf. Nah, di sini terlihat statusnya pending ya. Dan ketika kita download, otomatis dia akan mendownload instruksi pembayaran ya. Oke, ya. Oke, jadi tutorial kali ini ya, bagaimana cara menyimpan data Midtrans ke dalam database ya. Cukupkan sekian gitu ya. Nanti untuk bagaimana cara mengupdate status pending ini menjadi sukses secara otomatis ketika kita berhasil melakukan pembayaran, itu ada di tutorial yang part keempat atau di part terakhir ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu caranya bagaimana mengupdate statusnya secara otomatis, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini biar tidak ketinggalan update di channel ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.